Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Rafid Arvel Suwardana. You can call me Rafid. NIM akhir 256. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi 1 TOEFL listening, yaitu focus on the last line of conversation, yang artinya fokus pada kalimat terakhir dalam percakapan. Dalam bagian listening TOEFL, khususnya pada percakapan pendek atau short dialog, biasanya kita akan mendengar dialog atau singkat percakapan di antara kedua orang. Setelah itu, kita akan ada satu pertanyaan tentang isi percakapan kedua orang tersebut. Nah, strategi penting dalam percakapan ini yang kita perlu ingat adalah jawaban yang paling sering terdapat pada kalimat terakhir yang diucapkan dalam percakapan. Sekarang kita lihat contoh yang ada pada materi ini. Ada percakapan kedua orang, yaitu Billy dan seorang perempuan. Bisa kita lihat dari sini, kita fokus pada kalimat terakhir, yaitu yang diucapkan oleh wanita, yang artinya dia lupa mengumpulkan tugas makalah penelitiannya. Pilihan yang tersedia pada kolom jawaban adalah dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Walaupun kalimat tidak sama persis, akan tetapi makna kedua kalimat tersebut tetap sama. Forgot yang artinya lupa atau tidak ingat, turn in yang artinya mengumpulkan, research paper adalah tugas makalah atau tugas. Jadi di dalam gambar ini jawaban yang tepat adalah yang D. Kesimpulannya, dalam TOEFL listening bagian percakapan pendek, fokuslah pada kalimat yang terakhir dan jangan terpaku pada kata yang sama persis. Meskipun kalimatnya sama persis, akan tetapi meskipun kalimatnya tidak sama persis, bisa jadi makna kedua kalimat tersebut bisa sama. Dan selanjutnya, latih kemampuan untuk mengenali sinonim atau paraphrase. Dengan menggunakan strategi ini, kita bisa lebih cepat dan tepat untuk menjawab pertanyaan dari listening TOEFL tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal audio. Di dalam percakapannya, yang dimaksud oleh seorang pria tersebut, dia menjelaskan bahwa sebagian tagihan sudah dibayar, termasuk telepon dan listrik, tetapi tagihan kartu kredit masih belum dibayar dan kemungkinan masih perlu diurus. Dan jawaban yang lebih tepat untuk pilihan jawaban yang ini yaitu jawabannya A. Not all the bills have been paid, yang artinya tidak semua tagihan sudah dibayar, karena dalam dialognya disebutkan bahwa dia sudah membayar telepon dan listrik, akan tetapi belum dengan kartu kredit. Artinya masih ada tagihan yang belum ia bayar. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Nabil Lana. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang teks 2 yang saya dapat di dalam perkelompokan ini.
Saya Muhammad Farid Nabilana dengan NIM akhir 0249. Nah, di dalam teks tersebut berisi tentang di mana seorang wanita itu bertanya kepada si pria, dan yang intinya di dalam teks itu, di dalam pertanyaan itu, si wanita itu menggunakan kata kunci, yaitu kata kuncinya started atau memulai, dan kata kunci working. Dia menggunakan dua kata kunci. Yang pertama itu started, yang kedua itu working, yang artinya merujuk pada pekerjaannya. Dua orang tersebut itu menanyakan, atau lebih tepatnya si wanita itu menanyakan dengan kata kunci tersebut, working and started, yang mana kedua kata kunci ini digunakan pada teks tersebut, dan ditanyakan si wanita kepada pria yang merujuk pada pekerjaannya si siapa? Si pria. Sekian, terima kasih dari saya. Jawaban yang keenam itu C, the houses were destroyed. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Natif Arafat, NIM akhir 225. Di poin ketiga ini yaitu ada materi tentang avoid similar sound, atau bagian menjelaskan tentang jebakan dalam soal listening. Jebakannya itu apa? Yaitu banyak kata yang mirip bunyinya tapi sebenarnya artinya berbeda. Contoh di keterangan tersebut di halaman 10 ini ada kalimat he was searching for a new apartment, yang artinya dia sedang mencari apartemen baru. Nah, di pilihan jawaban ada kata department, yang kedua research, yang ketiga appointment. Nah, kata-kata itu, pilihan jawaban itu tadi mirip bunyinya dengan dua kata kunci yang ada di soal, yaitu searching, apartment gitu. Tapi maknanya berbeda. Jadi seakan-akan itu jawabannya kayak itu, kayak karena bunyinya sama. Sebenarnya bukan itu tapi jawabannya. Jadi itu hanya jebakan saja. Nah, jawabannya yang benar itu yang B, yaitu he was looking for a place to live. Artinya dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Nah, sedangkan jawaban A, C, dan D itu kan ada kata-kata department, researching, dan appointment. Itu kan kata-kata yang hampir mirip bunyinya dengan yang ada di soal, yaitu searching dan apartment. Itu kan mirip, hampir mirip, bunyinya hampir mirip, tapi jawabannya bukan itu, karena itu hanya jebakan. Ya, yang jelas-jelas bukan jebakan dan tidak mirip kata-katanya, pelafatannya juga, itu yang di B jawabannya, yaitu he was looking for a place to live. Artinya dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Nah, oke, next di halaman 10 tas 2 nomor 6 itu ada soal. Nah, itu sebenarnya ada audionya. Dalam audio ada dua orang berpercakapan. Yang pertama, woman
Do you want to take a look in the store? Apakah kamu ingin melihat-lihat di toko itu? Man, you bet. The shoes are on sale for $20 a pair. Sepatu sedang diskon dengan harga $20 per pasang. Nah, kalimat kunci di audio itu ada on sale for $20 a pair. Diskon atau dijual seharga $20 per pasang. Nah, di halaman 10 nomor 6 itu tertera ada jawaban A, B, C, D. Nah, mari kita analisa. Yang pertama A. 20 pairs of shoes are on sale. 20 pasang sepatu sedang diskon. Nah, ini salah. Dikarenakan tidak sesuai dengan kata kunci yang ada di audio. Ini mengenai $20 per pasang, bukan 20 pasang sepatu itu sedang diskon. Yang kedua B. The shoes selected spend $20 on pairs. Penjual sepatu itu menghabiskan $20 untuk membeli buah pir. Nah, ini sudah di luar konteks karena ini terkait diskon $20 sepasang sepatu, bukan tentang buah pir. Yang ketiga C. The shoes cost $20. Sepatu itu harganya $20. Nah, ini menurut saya ini paling benar karena sesuai dengan isi atau sesuai dengan kata kunci yang ada di audio. Yang keempat yaitu D. The shoes could be repaired for $20. Sepatu itu bisa diperbaiki dengan biaya $20. Ini salah karena ini bukan terkait biaya perbaikan, tapi tentang diskon $20 per pasang sepatu gitu. Jadi paling benar jawabannya yaitu C. Thanks.